Islam Asy-Syarqawi Al-Qadhi Asy-Syarqawi juga malam ini kita kembali bersama program Masjid Al-Islam untuk masyarakat yang berada malam ini dalam kajian ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, wa'ala sakinah mawaddah warahmah, berikan hubungan yang saleh dan salihah, berikan pemimpin yang baik, adil, bijak, kita dan saya. Kita sendiri sangat kita cintai di kota Surabaya. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Berikan menjadi kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warga yang makmur dan sejahtera. Yang terpenting semoga hasil umur kita semua diberikan oleh Allah dengan kematian husnul khatimah. Alhamdulillah kalimah. Tilkal halawata ing mengkono-mengkono rasa manis, rasa nikmat nalikane ibadah. Jadi berarti ada amal diterima oleh Allah. Di antaranya ketika seseorang itu beramal, dia bisa merasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya di saat dia beramal. Itu tanda amalnya diterima oleh Allah. Dan kalau amal itu diterima oleh Allah, pastinya akan ada jaza, balasan dari Allah nanti pada hari kiamat. Ketika kita beramal, kemudian kita bisa merasakan nikmatnya taat kepada Allah. Bagaimana sikap kita? Karena sembahyang, karena ngaji, karena selawatan, karena puasa, karena berbunyi untuk Quran, itu kamu merasa nikmat saja. Bisa mendapatkan seperti itu kondisinya. Bagaimana sikap kamu? Tidak wajar katakannya nemu suapokol itu kalau wata yang menurut rasa manis, rasa nikmat dan beribadah. Layan bagi hatimu jangan senang dengan rasa nikmatnya, tidak boleh. Kalau kamu merasa senang dengan bisa merasakan nikmat itu, maka itu akan menimbulkan efek domino. Bisa jadi remian gitu. Apa itu? Timbul sifat ujub. Kamu menganggap amal kamu sudah sempurna. Akhirnya membanggakan amal tadi yang justru menjadi bumerang. Jadi seorang yang bertakwa kepada Allah itu tidak boleh menganggap amal yang dia lakukan itu telah sempurna, tapi harus tetap merasa setiap persembahan dirinya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Masih penuh kekurangan, masih penuh aib, cacat, diangkat penyakit.
Ini kudu ono ini motif kan? Karena bagaimanapun juga kita ini makhluk yang diciptakan penuh dengan segala keburukan. Apapun yang keluar dari kita ini tidak akan bisa sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Al-Razi, miskinun ibnu Adam, jismuhu ma'ibun wa qalbuhu ma'ibun, yuridu ayyukhrija min ma'ibaini amalan bila aibin. Naik sekali manusia. Jasadnya saja cacat, batinnya cacat, tapi punya keinginan dari kedua unsur yang cacat ini bisa mengeluarkan amal yang bersih tanpa cacat. Bapak ibu kepingin anaknya raskuli, anak itu. Jadi bagaimanapun juga sebaik apapun yang kita persembahkan itu masih penuh dengan kekurangan. Itu mengatakan tidak pernah merasa amal yang dikerjakan itu sempurna. Tidak boleh. Harus tetap merasa amal kita ini masih banyak kekurangannya. Kenapa? Kalau kita sudah merasa sempurna, kita akan merasa puas. Kalau kita sudah merasa puas, merasa senang, akan timbul bangga. Ujung, gede-gede itu amat. Nah, ini padahal kalau syarat amal diterima, dari kita sulam tauhid butuh 6 unsur. Satu, ada ilmunya. Jadi amal itu dikerjakan sesuai tuntunan syariat ilmu, bukan asal-asalan. Yang kedua, disertai tidak ada kepentingan lain kecuali lillahi ta'ala. Yang ketiga, hudurul qalbi, kudu disertai hati yang hadir di dalam amalan tersebut. Yang keempat, yang dipangan, yang disangan, yang dimulai untuk halal. Yang kelima, itu bersih dari sifat ujub, tidak melihat amal itu keluar darinya, tidak merasa amal itu telah sempurna. Yang keenam, bersih dari sifat makanya para Abdul Arifin ketika ditanya bahwa surilah Abdul Arifin ma'alamaku wabudil amal, Abdul Arifin pernah ditanya apa tanda-tandanya amal itu diterima. Orang nisyanuka iyahu wa ingkita'u nadharika anhu bilkuliah, kamu melupakan amalmu dan kamu memutuskan sama sekali pandanganmu terhadap amal. Jadi sama itu amal, sama betul suasana si amal. Tapi yang memberikan inspirasi, yang memberikan dorongan, yang memberikan andil, yang memberikan kontribusi 100% itu adalah Allah. Hanya kita diajari oleh Allah, aksiru min qawli, kata Nabi, aksiru min qawli, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil wa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minaduri ahwanuha alhamdulillah. Saya mau berlaku satu menit bahwa kuasa itu bisa nolak sangat berusaha bahaya. Yang paling asal itu merasa resah, gelisah, susah di dalam mula maula maula. Nama beliau disampaikan kabel ini, sampainya ini sehingga inspirasi itu siapa? Si nonton, si giring, sampai awal ini awal sopo, uripe sampai sampai ini kapan sopo. Tapi bumi ini harus kami boleh bumi ini pengeran. Ini masjid pengeran dulu, karena kita baru video ini bumi ini gusti masjid yang baru.
kereta ya. Bunyinya Allah ya. Berarti begitu. Jadi ketika kamu beribadah, merasakan rasa manis, rasa lezat. Layak bagi sikap kamu, apa rasa hijau, apa ayat iman. Yang kau kandung sopo sir, sopo kandung sopo abad, maha serta jurnal kalawah. Baru hari ini ditanya apa tanda-tandanya amal diterima. Satu, kamu lupa amal. Kamu tidak melihat amal itu berasal dari ya, tapi itu semata-mata anugerah Allah. Yang kedua, wa in qita'u nazarika anhu bil dunya. Kamu putuskan pandangan kamu dari amal itu sama sekali. Jelas, kamu menganggap amalmu itu tidak ada nilai. Amal kamu itu rendah, hina. Kakek cacat, kakek apa? Kakek ukurannya timbangannya api. Kita menganggap remeh, tidak masuk itu ada receh dulu ya. Kan jauh-jauh ya. Receh. Saya pun amal itu recehan. Recehan nanti dulu, recehan sampai sekilo. Ya. Jadi anggapan amal itu receh. Nomor siji wau anggapan kita menanggungnya perasaan itu semua bukan andil kamu, kontribusi kamu tidak ada. Kamu bisa beramal semata-mata itu atas hidayah dan pertolongan Allah. Yang kedua, kamu menganggap amal masih jauh, memenuhi standar SOP. Jangan sok, jangan sok Allah. Standar itu atas minimal SOP. Jangan masuk gelas SOP, kalau jangan mainnya budaya kalau oleh sengaja oleh kelan, usul yang enggak, kadang itu ngaji sembahyang itu ya, sama ilmu ya pas-pasan, evaluasi yang enggak sih orang hasil awalnya sebelum selamat. Kalau boleh, zaman yang merosot amal muslim bisa, zaman yang merosot yakin ketika mau dia, jauh. Nah, sama yang merosot yang konten bisa tapi kalau Allah ukurannya itu. Tapi kalau kamu merasa baik, Allah tak mau. Itu jangan nih. Jadi kalau kamu merasa seperti itu, tugas Allah adalah menyempurnakan segala kebenaran. Oke, benar, penjelasan. Tapi kalau ternyata tak tutup kabel dulu, tak tutup ini tidak ada. Jadi ketika kamu menemukan rasa manis saat ibadah, yang bagi, maka tidak patut bagi kamu kayak pipa yang memanggil suatu abad masa puas dengan rasa manis. Wah, aku sih bisa, sip dulu jangan rasa puas. Makanya rasa manis itu hanya kamu jadikan sebagai tolak ukur dari ibadahmu muslimnya. Bukan boleh itu mau. Jangan dijadikan kebanggaan. Apalagi mau dianggap istimewa, tidak. Jadi kadang ukuran tok. Hatimu wis beres atau belum beres, amalmu wis tepat atau tidak tepat itu mawon. Sama menemukan rasulnya dan berarti itu alhamdulillah. Amal ini berlurus ya. Kita tidak membanggakan amal kita, tidak melihat uang. Terus yang kedua, kalau kamu sudah menemukan rasa manis, kamu jangan jadikan rasa manis itu sebagai tujuan dalam setiap amal. Amal kamu tidak boleh, karena itu bisa merusak keikhlasan. Nah, sama ini ibadah boleh Rasulullah berarti sama Abdul lebih, itu Abdullah. Boleh berkat Abdul berkat ini ya. Selawatan boleh apa?
dia Abdul dia. Nah kita ini di komat ini Abdul tinggal gitu kita ngeliat kedua itu mereka Isoi nabi kami gusti walayat rohu lan ojo bunga ora bunga sopo abet ya kelawan tilkal kalawa walayas kunan orang rosok anteng sopo abet wilayah maring tilkal kalawa. Kalau kita sudah mendapatkan rasa nikmat saat kita beramal, maka kamu jangan merasa puas, jangan berhenti itu merasa puas, dan kamu jangan merasa senang dengan mendapatkan rasa nikmat tersebut, juga jangan merasa tenang. Tetap itu ada sebagai ukuran. Sampai harus tumbuh dalam hatimu khawatir amal kamu dikembalikan oleh Allah. Wa kadzalan iku kaya mengkono layang bagi ora sayukjo apa ayat sida yaitu nuju sapa abet tidak diperkenankan bagi seorang hamba menuju biamali kelawan nganggo amal abet usula ing hasile tilkal kalawa. Jangan kamu jadikan mendapatkan rasa manis nikmat nalika ibadah itu sebagai tujuan, tidak diperbolehkan. Tujuan kita beramal itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk mendapatkan rasa manis. Terus dia apa? Dia apa niku? Nek ndelok amal ini iso nikmat ambil gak nikmat hanya baru ada sebagai ukuran yang baru mereka bakal ukur ibadahmu terus berterapokasi lengkeng itu apa hati ini harus bersih apa kotor tadi mau kotor gak iso kalau nikmat ibadah nikmat itu maksiat tunggu itu iso nikmat kalau ngaji usul kaya itu dari kamera ya api jamnya. Ini ibadah Pak Roso nikmat, ngopi nikmat. Itu dari kamera tadi. Kalau ibadah kok gak iso khusyuk, gak iso rasa romantis, berarti ibadahmu jadi dulu totalitas, dulu sesuai jalur ini yang telah digariskan oleh Allah. Yang benar itu ya rasanya enak. Kalau masak itu, masak itu rasanya tepat, rasanya enak. Rasanya tidak tepat ya pegah dulu. 5. Kalau nanti paling jadi jangan sampai kamu beribadah dengan menjadikan mendapatkan rasa manis, rasa nikmat itu sebagai tujuan. Tidak boleh, karena itu bisa merusak atau menghilangkan keikhlasan. Padahal amal yang diterima Allah itu yang ikhlas, bukan karena mencari manis. Yang boleh manis, yang boleh gula. 5. Kalau barang dia akan tertinggal mengawal-awal minalah dari sami rasa lezat wal hati termasuk bagian nafsu. Masuk enak bernikmat mengenai tujuan dari saat ini uji dorong kepentingan nafsu bukan untuk kepentingan Allah. Padahal amal yang diinginkan Allah adalah amal yang didorong untuk hanya kepentingan Allah. Kain dari kakro saat temene mengkono ngamal goreki rasa manis iku lima
setengah saking barang yang dabukan bisa merusakno apa mati ikhlasi ibadati ing dalem ngikhlasno ibadah iman pasideki irodati lan temene kekarepan iman hal itu bisa merusak keikhlasan kamu, bisa merusak kesungguhan pengabdian kamu kepada Allah. Nah terus ya apa? Ya apa menyikapi? Lek aku ibadahku bisa merasa nikmat. Waliyakul. Nah berarti Allah apa itu kamu perhatian iman dia melawan alawa iku likapuna supaya ono apa halawa iku misanan dadi timbangan dadi ukuran dadi ukuran tolak ukur di amali maring amaleman adekno iku ukuran bener apa gak bener amalmu wasasihan lan adekno iku krono beneran kerni apa lima biro-biro tingkah hati iman hanya untuk menunjukkan kondisi batinnya kamu. Itu bersih apa enggak? Mboten mawon. Masih dikatakan tujuan, ibadah tujuannya mulai lebih, mulai nikmat. Ibadah itu tujuannya itu oleh ridhanya Allah, tujuan Allah oleh liane. Berpakot mau pas itu tanda-tanda amal diterima oleh Allah. Yakni apabila kamu beramal bisa merasakan lezat. Namun ketika kamu sudah merasakan nikmatnya, lezatnya amal, kamu jangan berhenti, jangan merasa puas. Tetaplah kamu merasa amal kamu itu masih banyak kekurangan. Dan yang kedua, kamu jangan menjadikan rasa manis itu sebagai tujuan, tapi jadikanlah hanya sebagai ukuran. Nek amal mukus bener apa enggak, hati mukus bersih apa enggak, itu aja. Yang jadikan kamu tujuan tetap itu niwa'anna ila rabbikal muntaha. Puncak tujuan kita hanyalah Allah yang menjadi Tuhan di selesai. Ini pasal yang ke-83. Bagaimana mengetahui kedudukan sampai di sisi Allah, termasuk orang yang diridhoi apa orang yang dimurkai. Nah, siapapun kan ingin jadi orang yang dimurkai kan. Ngomongin kan diridhai. Semuanya ingin menjadi orang yang dicintai, orang yang diridhai Allah. Nah, kafe kepingin, tapi kan sampai lu lah kepingin sih, tapi kalau sing ayu-ayu, dia sampai tinggal bareng. Nah, kafe kepingin dicintai pangeran, tapi kalau mau jadi pangeran, kau tentulah pangeran kayak tondo. Wallahu yuhibbul muslimin. Wallahu innallaha yuhibbus sabirin. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta berhubung sabar, Allah cinta berhubung tawakal, Allah cinta berhubung kasum, Allah cinta berhubung roman, Allah cinta. Ini tanda-tanda. Nah, ada tanda-tandanya. Kalau kita ini termasuk orang yang dicintai ataukah orang yang dimurkai. Jadi saya tadi memberikan penjelasan tentang hal ini. Tidak alta anta alifah qadraka indallah.
Fandur fi madza yuqimu. Tidak arotah sekarang ini kepingin siro antara yang tahu siro kodrokai kedudukan siro indah Allah orang bersama Allah. Hal anta Allah totai siro tuna makbuina serasa ngokan diterima amal aswa ada itu kan untuk bejo-bejo kabeh awilan makbudina Allah serasa ngokan dan olah kabeh alas dia itu kan untuk siro kabeh. Pandu mongko ningalana sira maka lihatlah fi madza ing dalem apa yuki muka manggunaken sapa Allah kaing. Kalau kamu ingin mengetahui apakah amalmu diterima dan kamu termasuk orang yang selamat, bahagia, dicintai, ataukah kamu orang yang tolak amalnya, orang yang celaka, orang yang dimurkai oleh Allah, maka lihatlah kamu itu ditempatkan Allah di mana. Kalau kamu ditempatkan, didudukkan di tempat yang dicintai oleh Allah, maka kamu termasuk orang yang dicintai. Kalau kamu ditempatkan di tempat yang dimurkai oleh Allah, ya itulah kedudukan. Nah, sampai ini guna masjid, ini guna ini hukum ya. Ini termasuk dalam makbulin, wasuada, wal marji, ya. Hukum itu termasuk di Muhammad. Mari berjauh diri, dan kongsi diri dari ini, Allahumma, perluan kita orang, dan Allahumma sholli alaihi wa sallam, ya Nabi Mustafa, baligna qasidana. Ya, kalau dia mau